Ya, Bu. Sudah? Sudah aman? Aman, Bu. Itu aman ya? Aman. Baik semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Salah satu silahkan pimpin doa. Ya, Bu. Oke, Zaidan. Untuk mengawali pembelajaran di siang hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Bu Anda presensi dulu ya. Ya, Bu. Abdul Zaidan. Hadir, Bu. Rizda. Hadir, Bu. Rizky. Oke, semuanya semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran, sehat terus, dan semoga teman-teman kalian yang sakit besok segera sehat dan bisa Amin. sama kalian. Oke, kalau kayaknya kurang semangat, kalau kurang semangat, Ya, Bu. sudah Selamat, jajan. Bu. Oke, biar semangat kita SPG dulu, berdiri dulu. Yo. Berdiri dulu. Gini, SPG kita hari ini adalah kalian perhatikan apa-apa belajar. Kita latihan konsentrasi. Karena kita akan belajar, kita biar fokus. Yang pertama ketika belajar bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau belajar bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau belajar bilang sore, kalian tepuk setengah. Jadi enggak. Kita coba ya. Pagi, siang, sore. Fokus, fokus. Ingat ya, pagi 1 kali, siang 2 kali, kalau sore. Oke, kita coba lagi. Pagi, siang, sore. Oke, sudah lulus. Sekarang kita serius. Pagi, 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 siang, siang, pagi, sore. Iya. Siapa tadi? Ya, sekarang. Yang mana, Bu? Sebelah sana, Bu. Oke, sekali lagi fokus. Ini kita melatih konsentrasi, fokus. Ulang ya. Ya. Sekali lagi. Pagi, pagi, sore. Ya. Konsentrasi dan fokus. Siap, Bu. Oke, terakhir. Terakhir. Pagi, 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 siang, siang, sore. Iya. Oke, sudah. Jadi setelah ini tolong yang belum fokus tolong tetap fokus. Siap, Bu. Oke, silakan duduk kembali. Nah, oke anak-anak, di siang hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Nah, cerpen itu mungkin sudah tidak asing ya untuk kalian, apalagi kalian remaja, suka membaca. Ya. Pasti. Jadinya untuk cerpen itu sudah tidak asing di dunia kalian sehari-hari. Oke. Tujuan pembelajaran kita di siang hari ini, ada yang ingin membacakan satu? Saya. Oke, Zaidan. 1. Mampu mengevaluasi dan mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi yang dibaca. 2. Menemukan unsur intrinsik cerita pendek. Oke, seperti yang sudah disampaikan Zaidan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama Mampu. dari CP itu kita ambil yang mampu mengevaluasi dan mengapresiasi teks fiksi dan non fiksi yang dibaca. Nah, tujuan kita belajar di siang hari ini adalah kita akan menemukan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah cerpen. Sebelumnya, ini yang ingin Ibu Anda tanyakan di pertanyaan pemangku. Yang pertama, apa kalian pernah membaca sebuah cerpen? Pernah. Yang belum mungkin? Apa? Sudah? Sudah, Bu. Sudah semuanya. Rata-rata. Oke. Rata-rata sudah ya, karena cerpen itu ini banyak kita jumpai di mana saja? Ya. Di mana
Jasmine. Ada lagi? Saya Bu. Oke, ada Zita. Saya membaca cerpen yang berjudul Penulis Tua. Cerpen Penulis Tua mengisahkan tentang seorang kakek yang telah menginjak usia 80 tahun. Bagi sang kakek, saat ini tidak ada yang lebih menarik selain mengenang kehidupan di masa lalu. Kakek tersebut sudah tak memiliki ambisi. Ia sudah beranggapan semua yang didapat saat ini sangat cukup. Ia hanya memiliki bekal berupa kesiapan untuk menghadapi dunia selanjutnya dan menantikan seperti menanti hidup. Oke, terima kasih untuk Jasmine dan Resita. Tepuk tangan untuk teman kalian. Yang harus ada di dalam sebuah cerpen itu tokoh, alur, tema, alur, latar, amanat, sudut pandang, tokoh dan penokohan. Oke, secara umum kalian sudah mengerti. Nah, cerpen. Kenapa kok dinamakan cerpen? Cerita pendek, Bu. Apa cerita pendek? Ya. Nah, cerpen itu kepanjangan dari cerita pendek. Nah, pendeknya itu seberapa? Kenapa kok dinamakan cerpen? Karena pendek. Iya, karena pendek. Kalau panjang cetan gitu. Iya, kenapa aja? Cerpen, cerita pendek. Ya karena pendek memang ceritanya itu pendek. Sependek apa? Jadi ketika kalian membaca sebuah tulisan, sebuah karya sastra fiksi, cerpen itu masuk fiksi ya. Artinya ceritanya itu rekaan, imajinasi penulis. Nah, ketika kalian membaca sebuah tulisan, cerita yang kalian baca itu sekali duduk selesai itu bisa dinamakan cerpen karena ceritanya pendek. Seperti itu. Cerpen merupakan cerita pendek yang berbentuk prosa, sifatnya fiktif. Banyak tadi sampaikan. Fiktif itu berarti tidak nyata, imajinasi, rekaan yang dialami oleh suatu tokoh. Biasanya tokohnya itu tidak banyak kalau di dalam cerpen. Ceritanya ringkas, disertai dengan konflik dan solusi yang dihadapi. Jadi di dalam satu buah cerpen itu ada satu tokoh utama yang mengalami sebuah konflik dan konflik itu terselesaikan saat itu. Jadi langsung selesai. Makanya dinamakan cerpen. Ngambilnya itu di bagian mana? Begitu. Itu materi yang kita pelajari hari ini dan kegiatan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, adakah yang ingin bertanya dulu? Saya Bu. Oke, Sita. Apakah setiap cerpen harus memuat seluruh unsur intrinsik? Oke. Apakah setiap cerpen harus memuat unsur intrinsik? Ya, karena unsur intrinsik tadi Bu Anja sampaikan bahwa itu merupakan unsur-unsur pembangun cerpen. Kenapa harus ada unsur intrinsik? Itu supaya cerpennya itu lebih hidup, terus alurnya juga jelas, runtutan ceritanya jelas, ada makna yang bisa diambil, ada konflik, jadi semuanya harus ada, harus lengkap seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, oke, lanjut ya. Ya. Setelah ini Bu Anja punya satu buah video. Silahkan kalian cermati video tersebut, terus kita nanti akan diskusi bersama. Ya. Belajar merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu adanya pendidikan untuk tempat yang sangat tinggi dan kuat. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah Nah, itu alurnya apa yang digunakan? Ada maju, ada mundur, berarti aturan. Jadi tadi ada alur maju ketika si Amir persiapan ke sekolah sampai sekolah. Terus ada cerita lagi ketika Amir flashback, mengingat-ingat tadi malam ngapain? WhatsAppan, main game, nonton. Nah, itu mundur. Berarti kalau ada dua alur di dalam satu cerita, namanya alur. Nah, seperti
Nah, begini. Sekarang kalian duduk bersama teman kelompoknya. Kelompok 1 silahkan di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 sini, 5 dan terakhir kelompok 6 di sana. Silahkan segera bergabung dengan. Kita mempunyai 2 buah cerpen dengan tema yang berbeda, dengan genre yang berbeda. Yang pertama itu tentang detektif, yang kedua itu tentang teka-teki, tentang misteri yang harus dipecahkan. Oke, kira-kira kelompok mana yang suka tentang detektif? Kelompok 1. Oke, 1. Kelompok mana lagi? 2. Oke, berarti yang lainnya yang tentang misteri ya? Ya. Silakan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan mengambil LK dari Bu Anjar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Sudah menerima semua? Perhatikan instruksi dari Bu Anjar. Yang pertama, Bu Anjar sudah membagikan sebuah teks cerpen. Silakan kalian masing-masing membaca teks tersebut. Terus kalian analisis di dalam LK. Pastikan masing-masing anggota kelompok itu mempunyai peran di dalam mengerjakan LK. Jadi ada penanggung jawabnya setiap unsur intrinsik yang kalian analisis, begitu ya. Boleh lepas dulu biar kalian mengerjakannya bisa sharing, bisa berbagi. Itu boleh dilepas dulu. Jadi mungkin yang setelah kalian bagi ketugasan kalian masing-masing, kalian menganalisis unsur yang mana, terus kalian baca, terus kalian lepas, bisa kalian mengerjakan unsur apa yang lembar kedua. Begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, waktu kalian untuk berdiskusi 15 menit ya. Ya, Bu. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan ke Bu Anjar. Iya. Iya, boleh. Nanti bisa lagi benar. Nanti biar dia enggak kalau makan itu yang waktu alur maju mundur Kalau ada maju mundur itu berarti campuran. saya baca dulu. Perhatikan, jadi kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan bersama. Caranya bagaimana? Silakan masing-masing anggota kelompok itu menunjuk 2 orang untuk mewakili kelompoknya untuk maju. Jadi untuk yang cerpen pertama kelompok 1, 2, dan 4 tadi, silakan masing-masing perwakilan maju untuk menyampaikan pendapatnya. Begitu juga nanti untuk kelompok 3, 5, dan 6. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Untuk teman-teman dari kelompok lain,
tokoh dan kenokohan. Yang pertama ada ayah, penyabar, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dapat dilihat ketika ayah menolak melaporkan kakek yang hilang. Kedua ada Ruli, kurang sabar, lalu terburu-buru untuk memutuskan segala sesuatu tanpa dipikir secara benar-benar. Terlihat saat ia buru-buru ingin melaporkan hilangnya kakek. Terus sifat Ruli yang lain adalah pemberani. Dia juga memiliki karakter yang pemberani. Dapat dilihat ketika bersama kakaknya mencari kakeknya yang hilang menggunakan bahasa sandi. Yang karakter ketiga ada Logi, cerdas, memiliki inisiatif yang tinggi dalam mencari kakeknya. Lalu Logi juga pemberani, dapat tergambar saat mencari kakeknya yang hilang. Terus tokoh yang terakhir ada kakek, yaitu cerdas. Kakek memiliki kecerdasan untuk menemukan segala bentuk bahasa sandi karena kakek merupakan mantan teliti sandi atau intelektual. Untuk alurnya, kelanjutan tersebut memiliki alur maju atau progresif, di mana peristiwa terjadi secara urut dari awal hingga akhir tanpa flashback atau loncatan waktu. Ditunjukkan dalam kutipan yaitu keluarga sadar bahwa kakek hilang dan mulai pagi. Juga kakek hilang atau tepatnya pergi dari rumah, seluruh anggota keluarga menjadi satu. Untuk yang selanjutnya latar. Yang pertama adalah latar tempat, yaitu rumah. Dalam konteksnya, sementara ibu menunggu di rumah. Yang selanjutnya perempatan jalan. Todi dan Ruli bertemu di perempatan jalan. Yang selanjutnya jalan di Ponorogo. Pada jalan di Ponorogo, mereka tidak menemukan pohon kelapa. Selanjutnya kawasan pemukiman yang terdapat di belakang masjid dan di beranda rumah halaman sebelum. Latar waktunya pada hari sekitar lebih dari pukul 9 pagi. Dan latar suasananya yaitu sedih, bingung, cemas, dan senang. Untuk sudut pandangnya yaitu sudut pandang orang dahulu. Oke, tidak. Kalau gitu beri tepuk tangan yang kuat. Terima kasih Bu. Kemudian kelompok 3, 5, dan 6 silakan. Oke, ini kelompok 3, 5, 6. Kelompok berapa yang ingin membacakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 5, dan 6 ingin menyampaikan Ada yang ingin ditanyakan teman-teman dari kelompok lain? Sudah jelas dari presentasinya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah jelas, tapi kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita di siang hari ini? Jadi teks kita ulas kembali. Teks cerita pendek itu teks yang gimana tadi? Yang pendek. Pendek bisa dibaca dalam sekali duduk. Pendek bisa dibaca sekali duduk. Isinya tentang fiktif. Terus katanya cuma katanya kurang dari. Terus isinya menceritakan tokoh yang sederhana, hanya ada satu konflik saja. Ya. Terus di dalam sebuah cerpen harus mengandung unsur intrinsik apa saja tadi? Tokoh penokohan. Dan
Bagi yang sudah, nanti kita tempel di belakang. Di sana sini lah. Silakan kalian tulis nama kalian, terus apa? Refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, bagaimana perasaan kalian dan lain sebagainya. Sudah ya, yang sudah silakan ditempel di depan. Ya, Bu. Apa Bu? Kali. Mas, kita isi kuala ini. Di sini boleh tidak di situ semua bebas. Oke, yang belum silakan sudah Keren. Keren. Oke, kita review sebentar refleksi kalian dari ini. Senang, terus dapat materi baru. Senang belajar materi baru, apalagi nih? Seru, sedikit lapar, oh ya. Sedikit lapar. Sudah dipahami. Menyenangkan dan tidak bertele-tele. Saya sangat paham ya, senang. Menyukai bab cerpen karena cerpen itu menyenangkan. Oke. Berarti rata-rata kalian happy ya? Ya. Terus selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai, kita akan mencoba membuat sebuah cerpen yang sederhana.
Siap. Duduk yang bagus. Semuanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita siang hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk aktivitas hari ini. Kalian sudah bagus, sudah aktif. Semoga yang masih belum aktif bisa lebih aktif lagi. Ya, Bu. Pertemuan berikutnya. Ya, Bu.